Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dengan NIM 121107233845, program studi pendidikan kimia kelas 2C. Dosen pengampu Ibu Sofianita MPD. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang dimana akan membahas tentang negara dan konstitusi. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Adapun unsur-unsur negara yang pertama yaitu adanya masyarakat atau rakyat, kemudian adanya wilayah, kemudian bentuk pemerintahan, dan yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Selanjutnya yaitu konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio, yang dimana istilah ini berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip. Konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Secara harfiah yang dimaksud konstitusi adalah undang-undang dasar, yang dimana secara umumnya pengertian konstitusi adalah asas-asas dasar dan hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial yang menentukan kekuasaan dan tugas pemerintah serta menjamin hak-hak tertentu bagi rakyat di dalamnya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin dan praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Konstitusi menjelaskan apa yang dapat dilakukan setiap cabang pemerintahan dan bagaimana setiap cabang dapat mengontrol cabang-cabang lainnya. Sebuah konstitusi merupakan agregat dari dasar prinsip-prinsip yang merupakan hukum dasar negara. Organisasi atau jenis lain dari entitas dan umumnya menentukan bagaimana entitas yang akan diatur. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Terdapat 3 tujuan konstitusi. Yang pertama yaitu bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, yang dimana untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar atau yang disebut konstitusi, yang merupakan satu kesatuan utuh di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Konstitusi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu ada konstitusi tertulis dan yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis atau yang disebut dengan konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Nilai-nilai dari konstitusi ada 3. Yang pertama yaitu ada nilai normatif, yaitu sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. Yang kedua itu ada nilai nominal, merupakan sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku. Yang ketiga yaitu nilai semantik, yaitu
sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Nah, dari beberapa uraian yang telah saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya konstitusi dan negara merupakan hubungan antar lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi dapat dilihat dari sebuah gagasan dasar, tujuan hingga cita-cita dari negara yang tertuang dalam pembukaan konstitusi suatu negara. Dasar negara dapat juga digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis dan termuat dalam konstitusi suatu negara. Konstitusi sendiri memiliki fungsi untuk memberikan pembatasan kewenangan tindakan pemerintah. Selanjutnya, konstitusi digunakan untuk menjamin seluruh hak yang diperintah dan melakukan perumusan tentang pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.